Selamat siang, selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Noval Hanif Khalil Rahman dari Sekolah Vokasi Prodi Teknik Listrik Industri Angkatan 2025 dengan NIM 4004 06 25 65 01 03 reguler D dengan kelas reguler D. Di sini saya akan menyampaikan tentang terkait mata kuliah medan elektromagnetik dengan tugas meresume dua video Profesor Lewin dengan tugas-tugas dan juga yang telah diberikan. Kemudian di sini dengan materi yang akan saya sampaikan ialah listrik dan magnetisme, sejarah listrik. Kemudian ada interaksi muatan dan juga ada konsep medan listrik dan juga komponen-komponen kelistrikan lainnya. Nah, yang pertama ialah listrik dan magnetisme, teman-teman. Apa itu listrik dan magnetisme? Ialah sebuah komponen atau gelombang dengan kehadiran listrik dan magnetisme di sekitar kita. Ternyata ada banyak mulai dari komponen-komponen kelistrikan berupa TV, berupa AC, berupa komponen-komponen kelistrikan lainnya seperti lampu ini. Kemudian tidak hanya komponen saja, melainkan ada gelombang berupa gelombang cahaya atau gelombang tampak. Kemudian ada gelombang radio dan juga gelombang wave lainnya yang bisa menghantarkan listrik, teman-teman. Dan kemudian ada organ. Nah, di sini kenapa organ dimasukkan? Karena organ memuat kontraksi otot, sistem saraf, dan juga detukan jantung yang memerlukan listrik untuk dia bergerak, teman-teman. Jadi ada sifat keelektronegatifan atau listrik dan magnetisme di dalam organ-organ kita. Nah, tidak hanya itu, kemudian untuk model atom dari komponen tersebut merupakan salah satunya adalah proton dengan muatan neutron atau muatan positif. Dan kemudian ada elektron dengan muatan negatif yang mengelilingi nukleus dengan masanya 1830 kali lebih kecil daripada proton, yang membuat proton lebih besar daripada neutron. Nah, dengan ukuran tersebut yaitu 1 kali 7 di 1,7 dikali 10 pangkat minus 25 kg, dan juga sifatnya melepas ialah elektron. Dengan jika atom netral, jumlah proton dan elektron sama, teman-teman. Jika jumlah atom ini netral atau tidak terkait terlalu positif atau negatif, maka jumlah yang ada dalamnya merupakan elektron dan juga proton itu netral atau sama, teman-teman. Nah, dengan sifat atom yang melepas elektron, atom melepas elektron menjadi ion positif, elektron menjadi ion positif, dan juga di mana atom menerima elektron menjadi ion negatif, teman-teman. Nah, dengan ketentuan tersebut tentunya ada sejarah di baliknya. Pada abad ke-18, teman-teman, Benjamin Franklin menemukan dua jenis listrik. Pertama, ia menggosokkan kaca, dan kedua, ia menggosokkan karat atau ember. Kemudian dia memperkenalkan konsep fluida listrik atau api listrik, teman-teman. Api listrik. Pada konsep ini ditemukan konsep proton, dan juga konsep elektron. Nah, dengan fluida listrik ini dapat menetapkan bahwa kelebihan api adalah muatan plus dan kekurangannya adalah muatan negatif. Dia memutuskan bahwa kaca yang digosok memiliki kelebihan api dan bermuatan positif. Berarti dapat disimpulkan bahwasanya konsep konservasi muatan, itu bisa terjadi jika muatan positif tercipta, maka muatan negatif pun juga tercipta. Ini singkatnya adalah jika plus ada, maka minus ada. Nah, konsep ini ditemukan pada abad ke-18 oleh Benjamin Franklin dengan konsep elektron dan juga proton. Dengan penemuannya merupakan konsep fluida listrik atau api listrik dengan konsep konservasi muatan. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan ini, dari sini kita dapat menyimpulkan ini. Begitu, teman-teman. Kemudian ada interaksi muatan. Nah, di sini jika muatan sejenis positif ketemu positif ini, maka ia akan saling tolak menolak atau saling menjauh. Ataupun sebaliknya, negatif dengan negatif maka akan saling tolak menolak juga. Sama hal dengan positif seperti positif. Namun, jika kedua case ini tidak tertemu atau sebaliknya, jika muatan plus dan negatif, jika muatan tersebut berbeda,
Nah, maka muatan akan saling menarik, di mana muatan tersebut akan saling bertemu dan tidak menolak seperti muatan yang sama. Nah, kemudian ada induksi dan polaritas. Dengan menggosokkan batang kaca, ini bukan batang kayu ya, mohon maaf salah gambar, akan membuatnya bermuatan positif. Jika batang kaca didekatkan dengan konduktor, elektron bebas dan konduktor akan tertarik ke kaca batang dan menciptakan pemisahan muatan dengan gaya tarik, di mana karena gaya tarik yang kuat, konduktor akan bergerak mendekati batang, ya, akan bergerak mendekati batang. Dengan hal ini ditunjukkan dengan kaca bahan yang mendekati bahan kaca yang bermuatan, ya, dengan dimana ini bermuatan ini dan ini bermuatan ini. Nah, fenomena ini dapat terjadi pada skala atomik, ya, pada skala yang sangat kecil sekali, teman-teman. Elektron tidak dapat bergerak bebas, ya. Namun awan elektron akan di setiap atom dapat terdistorsi, ya, teman-teman. Terdistorsi menyebabkan atom terpolarisasi dengan satu sisi menjadi lebih negatif, satu sisi menjadi lebih sedikit positif satu sisi. Nah, dimana jika kita menyimpulkan bahwasannya ini adalah kaca dengan muatan yang serba positif, dan juga ini ada kain dengan muatan serba negatif. Yang sebelumnya muatannya harusnya positif dan juga negatifnya seimbang, namun muatannya sekarang berbeda. Ini lebih cenderung ini lebih cenderung ini. Seperti itu, teman-teman. Menyebabkan atom terpolarisasi dengan satu sisi menjadi lebih negatif, satu sisi menjadi lebih positif, menghasilkan efek tarik-menarik yang sama, sehingga menimbulkan efek saling tarik-menarik antar kedua barang. Kemudian dari rumus tersebut atau fenomena tersebut dapat disebutkan hukum Coulombs. Dengan gesekan dapat menyebabkan muatan listrik, teman-teman. Contoh seperti balon yang gosok pada baju, pisir yang menggosokkan rambut, dan juga sengatan saat bersentuhan dengan seseorang. Secara kuantitatif, dari semua percobaan ini, maka dapat disebutkan bahwa hukum Coulomb menggambarkan gaya antara dua muatan, yaitu F sama dengan K sebagai konstanta dikalikan dengan Q1 dikalikan dengan Q2 per R kuadrat, di mana satuannya merupakan Coulomb, yang dimana itu adalah merupakan 9 kali 10 pangkat 9 meter kuadrat per C kuadrat. Nah, dan satuan muatannya tentunya adalah Coulomb, teman-teman, ya. Kemudian ada elektroskop. Elektroskop ini merupakan instrumen sederhana yang digunakan untuk mengukur muatan secara kuantitatif, teman-teman, ya. Terdiri dari batang konduktor dengan 2 lembar aluminium foil yang tipis di ujungnya. Seperti yang dijelaskan pada video, di mana di akhir video Profesor Walter Lewin mengisi dirinya dengan muatan menggunakan generator Van de Graaff. Generator Van de Graaff itu seperti ini, teman-teman, ya. Generator dengan bentuk seperti tower, yang dimana dia mengaliri listrik yang berjumlah ratusan ribu volt. Nah, sehingga Van de Graaff dapat menghasilkan muatan listrik yang sangat banyak, ratusan ribu volt. Tinsel dapat pegangnya menyebar, menunjukkan bahwa dirinya elektroskop hidup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika profesor memegang elektroskop ini, teman-teman, ya. Nah, rambutnya itu sedikit bertenaga, menyimpulkan bahwasannya ia merupakan elektroskop hidup. Dengan dari percobaan tersebut, maka kita dapat menyimpulkan konsep medan listrik, teman-teman, yang dimana medan listrik memperkenalkan sebagai representasi dari apa yang terjadi di sekitar konfigurasi medan. Hal ini disebut sebagai gaya F yang dialami oleh muatan uji kecil Q dan dibagi dengan muatan uji. Nah, dengan satuan gaya, satuan medan listrik adalah Newton per Coulomb. Arah medan listrik terus searah dengan gaya yang dialami oleh muatan uji positif, sehingga muatan tersebut bergerak, ya, dari positif ke negatif dengan muatan yang lebih jauh, positif menuju ke muatan yang negatif, di mana positif selalu menuju negatif, dengan muatan di medan listrik tersebut menjauhi muatan positif saat menuju muatan negatif dengan memutar, teman-teman, ya, seperti ini. Iya, seperti itu. Nah, jika arah pandang lebih panjang ketika dekat muatan dan lebih pendek jika jauh, seperti itu contohnya.
Nah, kemudian ada superposisi. Ketika ada lebih dari satu muatan, medan listrik total pada setiap titik adalah penjumlahan vektor dari hasil medan listrik yang dihasilkan setiap muatan. Setelah mengetahui medan E pada suatu tempat, gaya pada muatan Q yang ada di tempat yaitu adalah F kalikan sama dengan maksudnya Q dikalikan E, teman-teman ya. Simple answer-nya begitu. Dengan arah gaya akan sama dengan E jika Q positif, teman-teman. Jika Q positif. Dan juga sebaliknya, jika Q negatif, maka arah gaya tidak akan sama dengan E, akan sebaliknya. Gambaran yang terakhir ada di pool listrik, di mana konfigurasi dua muatan yang sama besar, ya, tetapi berlawanan tanda. Contohnya merupakan interaksi dengan medan listrik adalah balon bermuatan dalam medan Van de Graaff. Sebuah balon bermuatan yang ditempatkan di antara generator Van de Graaff dan juga Profesor Walter Lewin ya, yang diam di tempat akan terus-menerus bertukar muatan seperti tower Van de Graaff dan juga Profesor Walter Lewin akan terus-menerus saling bertukar muatan. Teman-teman ya. Dari tower ke Profesor, muatannya akan terus-menerus saling bertukar muatan. Nah, sehingga akan memantul bolak-balik antara keduanya yang menghasilkan efek pantul, twing. Ya, seperti itu jadi kesimpulannya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.